Pada suatu malam yang sunyi, di sebuah rumah sederhana yang dekat dengan sawah, ada seorang anak kecil dan seorang ayah. Ayahnya bernama Pak Darjo, sedangkan anaknya bernama Raihan. Mereka sedang berjaga di depan rumah, menunggu ibunya pulang belanja. Namun, ibunya tak kunjung pulang. Jam telah menunjukkan pukul 9.00 malam. Sekeliling rumah itu sangat gelap. Mereka khawatir akan keadaan ibunya. Apalagi terdengar suara petir yang menandakan bahwa akan segera turun hujan. Selang beberapa menit, lampu di rumah itu padam. Rumah itu semakin gelap gulita. "Nah, kamu pergi ke kamar saja, ayah, biar menunggu ibumu di sini," kata Pak Darjo. "Iya, ya siap," jawab Raihan anaknya. Raihan pun segera pergi ke kamarnya dan menutup pintu rapat-rapat. Sedangkan ayahnya menjaga di depan rumah sambil melihat sekeliling rumahnya yang sangat gelap dan sepi sekali. Tak lama kemudian datang seorang bapak-bapak yang memberitahukan bahwa ada seorang perampok berkeliaran di sekitar rumahnya. Lantas Pak Darjo panik akan hal itu. Apalagi istrinya tak berada di rumah. Lama kemudian hujan turun. Pak Darjo hanya duduk di kursi depan sambil berjaga-jaga. Hujan semakin deras diikuti angin berhembus kencang. Dari kejauhan terlihat seseorang yang memakai jas hujan berwarna hitam sambil membawa sesuatu. Pak Darjo menyangka bahwa itu adalah perampoknya. Ia pun segera mengambil sebuah pisau dan bersembunyi di balik pintu. Orang itu semakin mendekat. Pak Darjo bersiap-siap menyerangnya. Ketika orang itu tepat berada di depan pintu, Pak Darjo langsung menusuk perut orang itu tanpa memastikannya terlebih dahulu. Orang itu langsung terjatuh tepat di hadapan Pak Darjo. Darah mengalir deras di perut orang itu. Ketika Pak Darjo melihat wajah orang itu, Pak Darjo terkejut bahwa yang ia tusuk adalah istrinya sendiri. Ia tak menyangka bahwa telah membunuh istrinya. Pak Darjo menangis histeris. Istrinya langsung meninggal tepat di hadapannya. Pak Darjo bingung tak tahu apa yang harus dilakukan. Ia tak mau anaknya tahu bahwa ibunya telah meninggal. Pak Darjo pun mempunyai ide untuk membuang jasad istrinya di tengah-tengah sawah. Pak Darjo pun segera membawa jasad istrinya menuju tengah sawah sambil menangis seakan menyesalinya. Di tengah hujan yang lebat, Pak Darjo meletakkan jasad istrinya di tengah sawah begitu saja. Lantas ia kemudian segera pergi dari tempat itu dan segera pulang ke rumahnya. Ketika Pak Darjo sedang di kamarnya, ia menyesal telah menusuk sembarangan tanpa memastikannya. Pak Darjo menangisi kepergian istrinya sambil melihat foto mereka berdua. Tak lama, kemudian Pak Darjo ketiduran sambil memeluk foto itu. Seketika foto yang Pak Darjo lihat tadi, foto istrinya menghilang sehingga hanya tinggal foto Pak Darjo sendirian. Keesokan harinya, Pak Darjo ketika bangun dari tidur, ia tak menyadari bahwa foto istrinya telah menghilang. Ia langsung pergi melihat anaknya sedang duduk merenung menunggu ibunya yang tak kunjung pulang. Pak Darjo ingin menjelaskan kejadian semalam, tapi ia takut anaknya marah kepadanya. "Nah, ibumu menginap di rumah nenek," kata Pak Darjo berbohong sambil mendekati anaknya. "Serius, ayah?" "Iya, nak." "Baiklah, ayah. Kalau gitu aku siap-siap berangkat sekolah dulu ya." "Iya, nak." Tak lama kemudian Raihan berangkat ke sekolah. Pak Darjo yang kini sendirian di rumah, ia kembali teringat akan kejadian semalam. Ia kembali menangisi kepergian istrinya. Ketika Pak Darjo hendak pergi ke kamarnya, punggung Pak Darjo terasa sakit. Ia merasa lelah sekali. "Aduh, kenapa ya punggungku biasanya nggak begini," kata Pak Darjo sambil menuju kamarnya. Ketika di kamar menunggu anaknya pulang, Pak Darjo hanya menangis sambil menyesali perbuatannya. Ketika Pak Darjo melihat fotonya bersama istrinya, ia baru sadar bahwa foto istrinya tidak ada. Pak Darjo merasa bingung. Jam telah menunjukkan pukul 11 tepat. Raihan telah pulang dari sekolah. Namun, Raihan merasa senang ketika pulang. Pak Darjo berpikir bahwa Raihan mendapatkan nilai yang bagus. Pak Darjo pun ikut senang. Seminggu kemudian, ada kabar dari seorang petani bahwa ada jasad ibu-ibu yang tergeletak di tengah sawah. Petani itu menyebarkan beritanya kepada seluruh warga dengan cepat. Di sawah ramai sekali warga desa berkumpul. Pak Darjo yang baru saja pulang dari kerja, ia segera menuju ke para warga yang berkumpul. "Ada apa, Pak, kok ramai sekali?" tanya Pak Darjo kepada salah satu warga di situ. "Wah, Pak Darjo, saya turut berduka cita atas kematian istri Bapak," kata warga itu. "Iya, Pak, yang sabar ya," sambung warga lainnya. Pak Darjo yang sudah mengerti maksud mereka, segera menemui jasad istrinya dan memeluknya sambil menangis seakan menyesalinya. Tak lama kemudian datang para polisi untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pak Darjo pun segera pulang ke rumahnya dan hendak memberitahu kepada anaknya tentang hal sebenarnya. Ketika di rumah, Pak Darjo melihat anaknya sedang bermain mobil-mobilan sambil tertawa senang. Pak Darjo tak tega ingin menyampaikan berita itu, tapi tak ada pilihan lain.
Pak Darjo pun mendekati Rehan, anaknya. "Nak, sebenarnya ibumu sudah tiada," kata Pak Darjo. "Hah, mana mungkin ya? Ibu kan di sini," kata Rehan. "Tidak, Nak, ibumu telah meninggal seminggu yang lalu." "Tidak mungkin ya, barusan aku main sama ibu." "Tidak, Nak, tidak mungkin. Ibu sudah meninggal seminggu yang lalu." "Oh, iya. Terus siapa barusan yang main sama aku?" kata Rehan ketakutan. "Loh, mana ayah tahu Rehan?" "Loh." Pak Darjo memeluk Rehan sambil menangis. Tak lama kemudian, Pak Darjo ingin menunjukkan suatu foto yang ada di kamarnya kepada Rehan. Ketika pergi ke kamarnya, punggung Pak Darjo terasa sakit. Sudah seminggu punggungnya terasa sakit, tapi Pak Darjo membiarkannya saja. Ketika Pak Darjo kembali ke Rehan, Rehan melihat ayahnya sedang menggendong ibunya. Nampak ibunya tersenyum ke arah Rehan. "Loh, Bu, katanya ayah ibu sudah meninggal," kata Rehan. "Kamu ngomong sama siapa, Nak?" ujar Pak Darjo kebingungan. "Itu yang ayah gendongkan, Ibu." "Loh, Rehan, jangan ngomong aneh-aneh," kata Pak Darjo ketakutan. "Iya ya, ini Ibu," bisik arwah Ibu Rehan.